Dianggap parasit keluarga. Bab 48. Kamu jangan canggung-canggung gitu kenapa ke aku? Lanjut Kalandra yang sudah tak lagi tertawa. Ih, Mas. Sekarang minta aku enggak boleh canggung. Nanti bentar lagi kalau kita sudah menikah dan Mas tahu kelakuan asliku, Mas bakalan mengdavid aku sinting. Mendengar balasan Sofia barusan, Kalandra langsung kembali tertawa. Pas belum nikah super jaim dan beneran susah banget dideketin, pas udah nikah sinting menunjukkan wajah aslinya, gitu. Kali ini, Sofia yang refleks tertawa. Nanti bekalnya jangan lupa dibawa. Kalau aku sampai lupa, kamu mau anterin bekalnya? Balas Kalandra. Sofia langsung tersipu. Kini, Kalandra sedang dalam mode romantis dan hobi merayu. Kalau aku enggak bawa bekal kamu, otomatis aku enggak makan. Protes Kalandra lantaran Sofia tak kunjung merespons. Iya. Nanti minta anterin mamah Mas. Balas Sofia. Oke, enggak apa-apa. Mamah kan pengertian dan paling tahu kalau kita butuh waktu buat romantisan. Besok aku mau pura-pura lupa enggak bawa bekal. Aku mau buktiin kamu beneran anterin bekalnya enggak ke aku. Balas Kalandra terdengar mengancam. Sofia menjadi makin sibuk tersipu. Kedua pipinya sampai terasa panas, sementara hatinya tak hentinya berbunga-bunga. Jadi, besok bekal yang mau pura-pura ditinggal karena pura-pura lupa, mau diisi apa saja? Tanya Sofia, tapi Kalandra langsung tertawa. Tawa yang benar-benar renyah dan untuk kali pertamanya Sofia mendengarnya. Tawa tersebut terdengar turut syarat kebahagiaan yang juga langsung menular kepada Sofia. Ketika akhirnya mereka sampai alun-alun di sekitar lampu merah, Kalandra sengaja memelankan laju motornya. Kalandra memergoki Supri, dan juga Anggun dan anak-anaknya. Ia melihat anak-anak Anggun dengan sengaja mendorong Anggun ke mobil Kijang yang baru melaju setelah lampu merah usai. Iya, Kalandra melihat kesengajaan dari anak-anak Anggun, terlepas dari mobil yang sampai terguncang gara-gara menabrak Anggun. Mungkin saking besarnya tubuh Anggun, bukannya tergilas atas setidaknya mental, malah mobilnya yang terguncang-guncang setelah melakukan rem secara spontan. Mas, kok berhenti, kan lampu hijau? Tanya Sofia, tapi ketika ia menoleh ke kirinya, di sana ada Supri yang langsung memperhatikannya dan ia benar-benar terkejut. Ia refleks mendekap erat pinggang Kalandra dan sengaja berjaga dari Supri yang jujur saja membuatnya langsung emosi. Sudah jelas aku sama Mas Kala, matanya Supri yang masih pakai kacamata, masih saja menatap aku segitunya. Batin Sofia sengaja menepis tatapan Supri. Tanpa Sofia ketahui, ulahnya yang mendekap erat pinggang Kalandra, membuat yang bersangkutan kegirangan. Kalandra menjadi tidak bisa berhenti tersenyum sambil sesekali memandangi kedua jemari Sofia yang masih bertumpu di perutnya. Mas, berhentinya tolong jangan di sini. Aku enggak nyaman dipandangi sedekat ini sama si Supri. Rengek Sofia berbisik-bisik kepada Kalandra. Oh alah, ucap Kalandra refleks. Segera kembali mengendarai motornya, kemudian mengabarkan pada Sofia bahwa yang berkeliaran di jalan tak hanya Supri, tapi juga Anggun dan anak-anaknya. Innalillahi. Jadi, sumpah serapahku benar-benar terjadi. Mbak Anggun beneran enggak NGO tak? Lah, itu malah Jihan, Mas. Mereka sedang reuni. Kalau aku lihat, tadi anak-anak Anggun kok sengaja dorong mamahnya ke jalanan, buat jebak yang punya mobil apa gimana, ya? Balas Kalandra. Hah,
Maksud Mas gimana? Masa sengaja buat jebak pengendara mobil apa gimana? Sofia penasaran. Namun tiba-tiba jiwa jahilnya meronta-ronta. Mas, itu kan si Jihan. Mas, ayo pamer kemesraan. Dia kan paling enggak percaya kalau aku sama Mas. Mas klakson, Mas. 3 kali aja. Sofia menjadi heboh sendiri. Calandra yang meski menertawakannya pun mau-mau saja diajak kerja sama. Calandra sampai lewat di depan mobil Jihan yang masih disertai Anggun di depannya mirip gajah oleng. Dah! Seru Sofia ceria. Tangan kirinya mendekap erat perut Calandra, sementara tangan kanan sibuk dadah-dadah kepada Jihan. Jihan yang awalnya emosi gara-gara Anggun dan anak-anaknya, sengaja mengeluarkan kepalanya dari jendela kaca mobilnya. Tak tanggung-tanggung, Jihan memamerkan kedua jari tengahnya kepada Sofia yang malah menertawakannya. Jancuuk. Malah pacaran motoran gitu. Dasar Sofia jandes weres. Teriaknya. Si Jihan iri banget ya ke kamu. Calandra terbahak. Nah, makanya aku seneng ngeledek dia. Dari awal dia pamer kemesraan bareng David pun, aku ledekin terus. Apaan, dikiranya aku cemburu. Balas Sofia masih sangat bersemangat walau mereka sudah jauh dari alun-alun kebersamaan Jihan dan Anggun. Calandra tertawa. Nanti aku mau bikin laporan, biar dinas sosial mengamankan pengamen dan pengemis. Lama-lama kok meresahkan gitu. Oh benar, Mas. Gitu saja. Biar mereka dapat bimbingan secara langsung. Soalnya andai kita yang melakukannya, pasti Mbak Anggun ngamuk enggak terima. Dia kan cara pikirnya keras banget, Mas. Ngeri, aku, balas Sofia mendukung. Tapi tadi aku enggak lihat mamahnya David sama anak Mbak Anggun yang bayi loh, Mas. Mas lihat juga. Yang Calandra permasalahkan, jika David masih memiliki adik laki-laki dan awalnya sampai pacaran dengan Jihan, kemana adik laki-laki itu, kenapa tidak tanggung jawab sekali untuk turut serta mengurus keluarganya? Jihan mengembuskan napas panjang melalui mulut, kemudian menyandarkan punggungnya pada sandaran tempat duduk keberadaannya. Jihan sama sekali tidak peduli pada Anggun dan anak-anaknya walau ia tahu, mereka merupakan keluarga sang suami. Malahan, ia marah. Tentunya, ia malu kenapa kelakuan keluarga suaminya malah begitu. Bisa-bisanya mereka jadi pengemis. Enggak tahu malu banget. Kerja, kek. Kebiasaan dimanja ya jadinya gitu. Awas saja kalau Mas David masih mau urusin mereka. Aku pites sampai lepek pokoknya. Batinnya masih belum bisa mengakhiri kekesalannya. Apalagi gara-gara Anggun, ia nyaris celaka. Mobilnya sempat terguncang-guncang nyaris tergeletak. Bayangkan jika mobilnya benar-benar tergeletak gara-gara menabrak tubuh Anggun. Harusnya lawan tubuhnya si Anggun itu truk, baru sepadan. Dalam hatinya, Jihan masih sibuk meluapkan kekesalannya. Bahkan walau akhirnya ia sudah bertemu dengan David. David yang kulitnya menjadi sangat bersih karena tidak pernah panas-panasan lagi, apalagi membuat batu bata, langsung merasa heran kepada Jihan. Karena jika dilihat dari tampang Jihan yang kali ini sudah berhijab rapi, David yakin suasana istrinya itu sedang tidak baik. Setelah sampai duduk di sebelah Jihan, David bertanya sambil menatapnya, "Kenapa, sih? Ya Allah, kok nasibku gini amat? Masa si jandes Sofia saja keliling motoran sama Mas kala bak dunia hanya milik mereka berdua,
aku selalunya hanya di depan sel tahanan saja. Kesal Jihan dalam hatinya. Raganya memang ada di sebelah David, tapi tidak dengan hati dan pikirannya yang sudah dikuasai dengki kepada Sofia. Ia selalu iri pada semua yang Sofia miliki. Masalahnya, makin ia berusaha mengejar Sofia, makin jauh di depan juga wanita itu. Kan jadi kesel banget. Ucap Jihan refleks terbawa emosinya. David mengernyit. Kamu ada masalah. Banget. Hidupku memang sudah sangat penuh masalah, Hon. Bayangin saja, masa janda kamu mau nikah sama si Kalandra. Ucap Jihan yang kemudian berkata, kamu tahu Kalandra, kan? Pria kaya yang ganteng dan sempat digosipin dengan janda kamu. Main dukun pasti itu. Jihan tanpa sadar telah mengeluarkan unek-unek atas keiriannya. David mengernyit serius. Tak semata keluh kesah Jihan baginya tidak beralasan, tapi mengenai pernikahan Sofia dan Kalandra. Serius, mereka malah akan menikah. Kok bisa padahal mereka apalagi kalau dilihat dari latar belakang, ibarat langit dan bumi. Kalandra langit, dan Sofia bumi tercuram. Batin David. Hon, kok kamu malah bengong, sih? Keluh Jihan jengkel. Ia yang kaus perhatian sekaligus kasih sayang, sengaja mendekap manja tubuh suaminya. Setelah menghela napas pelan, David balas memeluk tubuh Jihan yang makin lama makin bengkak dan ia paham, itu efek kehamilan Jihan yang makin besar. Walau jika dibandingkan dengan saat Sofia hamil Daim, tentu sangat jauh. Saat hamil Daim apalagi setelah akhirnya melahirkan, tubuh Sofia masih terbilang sangat ideal. Mungkin karena Sofia sibuk bekerja dan semua kalori apalagi lemak jahat yang membuat tubuh membengkak, terbakar habis. Tentunya kenyataan tersebut tidak Jihan alami karena di rumah saja, Jihan memiliki art. Dan tentunya juga, David tidak tahu bahwa sang mama pernah merasakan sulitnya menjadi seorang art di rumah Jihan. Sampai detik ini, Jihan memang sengaja menutup-nutupi semua kekacauan dalam hidup mereka. Buah hanya mengenai kehancuran kehidupan keluarga David. Karena kasus sang mama pun, ia sembunyikan. Jihan terlalu malu menceritakannya kepada David. Apalagi jika ia harus menceritakan kemungkinan sang bapak yang malah selingkuh. Duniaku lebih buruk dari gado-gado keasinan terus kebanyakan micin sama gula juga, sampai-sampai, rasanya enggak layak banget. Batin Jihan merasa sangat lelah. Termasuk juga mengenai USG janinnya, ia belum mengabarkannya kepada David. Kamu kapan keluarnya sih, Hon? Aku di rumah sendirian, tahu. Keluh Jihan. David langsung menatap heran Jihan yang masih menyandar manja, tapi tak hentinya berkeluh kesah, meluapkan kekesalan kepadanya. Memangnya mama sama papa kemana, kok kamu sampai sendirian? Mampus, aku. Kok jadi serba salah gini, sih? Batin Jihan lagi makin sulit untuk berbohong lantaran keadaannya benar-benar terlalu tidak ada yang bisa diamankan. Oh iya, 5 hari lagi aku boleh pulang. Aku dapat banyak potongan karena selama di sini, aku bersikap sangat baik. David mengabarkan kabar bahagianya. Jihan menatap tak percaya David. Ia benar-benar syok dan sama sekali tidak merasa bahagia, padahal harusnya, ia bahagia karena dengan kata lain, mereka tak terpisahkan lagi. Harusnya aku bahagia, loh. Tapi kok rasanya senyes ini? Aku beneran malu kalau Mas David tahu keadaan keluargaku. Batin Jihan lagi. Rasanya terlalu memusingkan,
ia sampai merasa lelah luar biasa. Selain itu, bagi Jihan David juga sudah tidak menarik lagi apalagi jika dibandingkan dengan Kalandra yang akan menikah dengan Sofia. Kok nasib si Jandes Sofia lebih beruntung, ya? Batinnya lagi. Kok kamu enggak senang? Tanya David pada Jihan yang menjadi meringkuk loyo dalam dekapannya. Kata siapa? Balas Jihan malas. David masih adem ayem saja. Ia tersenyum bahagia lantaran akhirnya, ia akan merasakan kebebasan dan tak lagi menghabiskan waktunya di penjara. Meski jika boleh jujur, di penjara, hidupnya jauh lebih sejahtera. Ia tak harus banting tulang terlalu keras hanya untuk menghidupi keluarganya yang dihasilkan sebanyak apapun, masih saja kurang. Buktinya, beberapa bulan di sana, selain menjadi menikmati indahnya kehidupan, David juga sampai gendutan. Ia tak sekurus sebelumnya. Dek, pinjem HP-nya dong buat telepon Mbak Anggun. Aku mau hubungin Mbak Anggun mau ngabarin kalau 5 hari lagi aku keluar dari penjara, ucap David. Mendengar itu, Jihan langsung marah. Ia menarik diri dari dekapan seorang David. Kamu apa-apaan, sih, Hon? Istri kamu, aku apa mbakmu? Dikit-dikit, mbak. Dikit-dikit, mbak. Pas sama janda kamu, yang kamu urusin juga masih saja mbak kamu. Jangan-jangan sebentar lagi kamu juga jadiin aku janda hanya demi mbakmu. Cerocosnya. Mikir dong. Dia sudah punya suami. Anaknya saja sudah sebanyak itu. Sudah tua dan sudah selayaknya dia bisa tanggung jawab ke diri sekaligus anak-anaknya. Andai pun dia jadi janda, bukan berarti dia bisa seenaknya menerima bantuan dari saudaranya. Kecuali kalau kamu sultan sekelas Raffi Ahmad atau kamu malah adiknya Cipung yang hartanya enggak akan pernah habis walau kamu bakar. Lah kamu. Enggak kerja kaki buat kepala dan kepala buat kaki saja, masih serba kurang. Keluh Jihan emosional.